Sudah hijrah, masa lalu musisi Melly Goeslaw kembali diobok-obok oleh teman yang kemudian menjadi seterunya. 15 tahun menyimpan dendam, Masnawati Masud seolah memaksa Melly untuk bertanggung jawab atas kehancuran rumah tangganya dengan perwira polisi. Mengapa Masnawati yakin pada April 2008 silam, Enjang Hasan Kurnia, suaminya yang saat itu berpangkat AKBP, melakukan perselingkuhan dengan Melly? Benarkah Antohut, suami Melly, pernah membuat kesepakatan dengan Masnawati untuk menutup aib istrinya? Sama seperti Melly, DJ Dinar Candy juga dituding merusak rumah tangga orang lain. Demi cuan, Dinar dikabarkan mau menikah siri dengan Ko Apex, pengusaha perkapalan yang belum resmi cerai dari Ayu Soraya. Lantas bagaimana dengan orang tua dan adik-adik Dinar di Cianjur yang kabarnya dibully oleh warga setempat pasca Dinar dicap sebagai pelakor? Diancam akan dibuat sengsara oleh Ko Apex, apakah Ayu Soraya akan mencabut laporan pidananya terhadap Dinar dan juga suaminya itu? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan membahas isu panas yang menuding musisi Melly Goeslaw dan juga DJ Dinar Candy sebagai mawar berduri alias perusak rumah tangga orang lain. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Jelang usia kepala 5, musisi Melly Goeslaw banyak berubah. Penampilannya sangat santun, selalu menjaga lisan dan perbuatannya di depan umum. Tak melulu soal seni musik yang menjadi spesialisasinya. Belakangan, Melly ingin mencurahkan dedikasinya di semua lini kehidupan bermasyarakat. Dukungan dan pujian pun mengalir deras untuk istri Antohut ini. Namun 2 bulan sebelum mencapai usia setengah abad, harmoni hidup Melly seolah terusik oleh isu miring yang dilontarkan oleh wanita bernama Masnawati Masud. 15 tahun lalu, Masnawati memang pernah mengusik hidup Melly. Ia menuding Melly telah menyebabkan rumah tangganya dengan AKBP Enjang Hasan Kurnia berakhir dengan perceraian. Tapi setelah melempar bola panas dan gagal membakar hangus nama baik Melly, Masnawati menghilang tanpa jejak. Siapa sangka pada pertengahan November 2023, setelah 15 tahun menepi dari pemberitaan, mendadak Masnawati kembali mengobok-obok masa lalu Melly. Ia menantang Melly bertemu 4 mata untuk menuntaskan masalah yang belum selesai. Lantas apa bukti yang dimiliki Masnawati hingga berani mengatakan bahwa Melly adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancuran rumah tangganya dengan Enjang Hasan Kurnia pada 2008 silam? Awalnya Melly berkeluh kesah untuk dia lagi bangun rumah dan dia berkeluh kesah tentang genteng mahal segala macam, dan saya tahu bahwa dia mau minta bantuan dan saya ngasih dia nomor handphone suami saya, dan dari situlah mereka ternyata berkomunikasi secara intens di belakang saya. Saya tidak mengetahui, anak-anak yang cerita. Jadi Melly masuk dalam koridor rumah tangga saya, dia menenangkan anak saya tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. Begitupun juga suami saya tidak izin atau tidak memberitahukan kepada saya bahwa Melly menenangkan anak saya. Dan anak saya juga yang bungsu lah yang menceritakan bahwa ada mereka chattingan, ada kata sayang. Reaksi suami saya pada saat itu, saya pada saat ngomong nada tinggi, kenapa lo suruh perempuan lain untuk masuk ke nenangin anak saya, padahal saya ini marah. Akhirnya dia langsung saya perut saya sampai saya sampai bilang, maunya lo apa gitu kan, lo maunya apa? Dan akhirnya dia bilang saya mau cerai, dan akhirnya saya tersulut emosinya, dan saya merasa bahwa hanya karena Melly dia ingin menceraikan saya. Hanya karena Melly dia ingin menceraikan saya. Pernyataan Masnawati tentu saja membuat publik dan netizen, terlebih sederet sahabat selebriti, menjadi bingung. Pasalnya, Masnawati mengaku sempat dekat dengan Melly, bahkan nyaris merilis album perdana berkat sejumlah lagu yang diberikan Melly. Saat itu Masnawati mengaku menyanyikan lagu Melly yang ditolak Rosa. Namun, pasca rekaman,
Masnawati baru menciduk kemesraan Melly dengan suaminya. Sebagai teman yang pertama kali mengenalkan suaminya dengan Melly, Masnawati merasa ditikam dari belakang. Ia tak bisa meredam api cemburu karena suaminya menyebut Melly dengan panggilan sayang. Tapi benarkah sejumlah sahabat lama Melly seperti Rosa dan Krisdayanti mengetahui isu skandal terlarang Melly dengan suami Masnawati? Melly siapa? Melly Guslo. Aduh, udah jangan ikut. Jangan. Aku nggak tahu berita itu ya, Kalau misalnya masing-masing kita kan punya cerita masing-masing. Kalau aku sih sebagai teman ya mendoakan yang terbaik, dan aku juga nggak mau terlalu ikut campur karena kan itu juga kan kita juga nggak bisa ini ya. Terakhir ketemu mungkin dengan Teh Melly kapan sih? Udah lama nggak ketemu Teh Melly ya, karena yang waktu kemarin arisan aku nggak sempet dateng. Enggak ada apa-apa. Jujur kalau gue sih nggak ngerti gitu-gituan. Jujur ya, udah mau sebulan kali nggak main sosial media, jadi nggak update berita apa-apa. Tiba-tiba dengar rumor segala macem. Gue kan tipe orang yang nggak pernah ngasih statement aneh-aneh macem-macem. Kan segala sesuatu kan ada banyak versi. Terus ada gini kan orang banyak yang aneh-aneh juga. Terus sekarang juga kan kita tahu Teteh mau ngapain. Jadi gue sih nggak akan ngomong banyak ya, no comment sih. Arisan, tapi ya arisan baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Aduh. Itu. Ngerti. Enggak. Dua kunut udah kepanjang. Enggak. Nih, berapa ini? Mami ingat gak dulu pas Nggak ingat gue. pacarannya kapan? Terakhir kan sebagai sahabat satu geng juga bikin arisan ke Poko. Enggak. No comment. Sebagai sahabat dan rekan satu geng arisan, Krisdayanti, Iis Dahlia dan Marini Zumarnis merasa prihatin lantaran nama baik Melly di mata satu Indonesia dipertaruhkan. Sayangnya mereka tak ingin mendesak Melly untuk segera buka suara, setidaknya lewat video klarifikasi, agar tudingan yang menjurus fitnah itu bisa diredam. Di sisi lain, Masnawati semakin gencar menyebut daftar kesalahan Melly kepada dirinya. Mengapa Masnawati merasa Melly mempengaruhi suaminya untuk membuat laporan polisi yang membuatnya masuk penjara? Saya nggak pernah takut ya, karena apa yang saya omongin itu hanya adalah kebenaran, hanya fakta yang apa yang terjadi terhadap diri saya. Dan apapun yang Melly mau melakukan, apapun yang seperti Mas katakan, melaporkan saya pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, kenapa dia nggak lakuin itu pada saat saya speak up konferensi pers 24 Desember 2009. Dan masih banyak hal yang lain yang nggak perlu saya speak up saat ini. Dan klimaksnya adalah penjara. Itu yang menyebabkan semua itu adalah Melly Guslo. Buktinya itu cerita dari anak-anak, cerita dari orang lain. Yang saya sebutin namanya. Ketika Ibu Masnawati ditanya, Bu kenapa baru sekarang, bukan 15 tahun yang lalu? Sebetulnya Bu Masnawati nggak pernah menjawab pertanyaan itu loh. Dia cuma bilang bahwa dia nggak nahan beban itu selama ini segala macam. Sebetulnya dia cuma pengen bilang bahwa saya selama ini baik loh, nahan cukup lama, tapi selama lama-lama nggak kuat. Makanya saya ngomong sekarang, so, ketika dia bercerita yang terkait dengan anak-anaknya, emosi yang ditampilkan, emosi sedih yang ditampilkan itu genuine, artinya asli. Pada saat saya bertemu Mas Anto tuh, saya yang nadanya tinggi. Anto tuh cuman diem dan hanya memegang ini, dan dia cuman sempat mesem bilang gini, saya tahu tentang lo nih. Padahal yang dia pegang nih, yang dia pegang pada saat itu semua fitnahan yang sama sekali tidak hanya memutarbalikan fakta mantan suami saya. Yes, playing victim kalau zaman sekarang. Ya, beliau salah satu klien di konsultan di TV Sinergi, dan seperti biasalah klien datang gitu ya, terus ada kasus dan kita lakukan intervensi psikologis, intervensi sosial gitu ya. Cukup lama sih kasus itu, cukup menguras energi juga gitu ya ketika itu. Ketika
Tika Bisono ikut membenarkan pendampingan saat Masnawati menjalani kasus hukum melawan suaminya saat itu, AKBP Enjang Hasan Kurnia. Dari keterangan Tika Bisono, banyak yang berubah pada diri Masnawati sebelum dan sesudah bercerai dari Enjang Hasan Kurnia. Saat masih berteman dengan Melly, Masnawati belum berhijab. Adalah talent artis yang cukup membetot perhatian berkat sering tampil di acara reality show yang booming kala itu. Tapi setelah rumah tangganya hancur dan berseteru dengan Melly, Masnawati bak layangan putus. Lalu benarkah dukungan dari Tika Bisono membuat Masnawati berani melaporkan balik mantan suaminya itu pasca dirinya keluar dari penjara? Mereka dulu tinggal di kompleks Polri yang di Ampera itu. Tapi ya udah, gonjang-ganjing terjadi sampai itu dijual rumah itu. Dah mulailah dengan pembalikan nasib gitu ya. Dan beliau juga sempat jadi bintang dulu program di. Suami Anda polisi? Iya. Ceritakan hubungan Anda dengan suami. Oke? Alhamdulillah, saya dengan suami saya baik-baik saja. Cukup statement itu? Sangat cukup, alhamdulillah. Saya mempunyai suami yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anaknya. Dan juri waktu Wati sudah habis, mohon maaf. Oke. Tepuk tangan untuk Wati dari Makassar. Kalau nggak salah tuh beliau juga nyanyi gitu ya, suaranya bagus dan parasnya juga elok gitu lah ya. Bagus sih sebenarnya untuk kalau mau ngambil jalur entertainment misalnya ya. Tapi ya udah terganggu sama kasus KDRT itu dan akhirnya stop di situ. Meski banyak yang bersimpati atas penderitaannya, tidak sedikit pula yang menghujat sikap Masnawati. Pasalnya, ia seolah sengaja menggunakan media sosial dan hiburan untuk membunuh karakter Melly. Tak terhitung komentar yang menuding Masnawati sebagai wanita pendendam karena mengobok-obok kisah cinta Melly dengan suaminya yang menurut versinya sendiri. Padahal suami Masnawati sudah punya keluarga baru. Masnawati pun sudah 11 tahun menikah dengan suami kedua yang bernama Panca. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga Melly dan Anto Hood selama 15 tahun terakhir nyaris bersih dari isu tak sedap. Mereka menjadi role model pasutri harmonis bagi pasangan selebriti muda. Lalu benarkah Masnawati merasa tidak tenang bila belum membalas dendam lantaran sikap Melly yang membuat dirinya mengidap gangguan kecemasan anxiety disorder? Dia nggak membantah ketika saya misalkan saya mendengarkan cerita dari anak-anak, cerita dari orang lain, saya selalu konfirmasi ke dia, nanya ke dia, dia cuma diem. Dan dia tuh menyulut emosi saya supaya saya tuh maki-maki dia, ngehina dia, mengeluarkan kata yang kasar kayak gitu. Saya menuntut permintaan maaf dari Melly dan menjelaskan. Beri saya penjelasan yang selama ini saya enggak. Kenapa lo mau masuk ke dalam koridor rumah tangga saya? Entah itu kamu disuruh atau tidak sama mantan suami saya. Kenapa lo mau lakukan itu? Kenapa lo mau melakukan hal yang saya anggap itu tidak bermoral? Saya itu masih harus minum obat asam lambung. Dan terkadang kalau anxiety saya kumat seperti kayak tadi, itu saya harus minum obat dan saya harus siapkan obat itu di dompet saya. Trauma sih ya, trauma itu ada sesuatu yang masih mengganjal. Jadi kalau kita ngomongin gangguan kecemasan, itu adalah sebuah kondisi mental health yang memang paling banyak ditemukan untuk populasi di seluruh dunia. Gitu. Jadi dia nomor 1 tuh paling banyak ditemukan. Nah, gangguan kecemasan ini itu biasanya munculnya adalah komorbid atau ditemani dan menemani gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, ciri utamanya adalah ketika seseorang itu mengalami ketakutan yang ekstrim. Sadar mengidap gangguan emosi, namun perbuatan Masnawati justru berpotensi membuatnya disergap rasa cemas yang ekstrim lantaran terus menyimpan sakit hati pada Melly. Benarkah pasien anxiety disorder sulit menerima kenyataan pahit dengan lapang dada dan malah terus mencari cara untuk meluapkan emosinya itu?
Kita nggak tahu nih yang dimaksud dengan kecemasan yang dialami oleh si klien ini atau orang yang bersangkutan ini masuknya kemana gitu. Karena saya tidak melakukan pemeriksaan, jadi saya nggak mengetahui. Tapi yang pasti tidak ada korelasi langsung bahwa kalau orang mengalami gangguan kecemasan maka omongannya nggak bisa dipercaya gitu. Klien dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder, kita perlu tahu dulu gangguan kecemasannya itu tingkat keparahannya seberapa parah dan masuknya ke gangguan kecemasan yang mana. Hanya saja kalau kecemasan itu adalah bagian dari simptom-simptom yang menemani gangguan mental lainnya, ya mungkin saja terjadi overlapping atau seolah gejalanya terlihatnya sama, seolah gejalanya terlihat seperti kecemasan, tetapi sebenarnya bukan kecemasan itu sendiri yang membuat dia melakukan manipulasi bicara atau manipulasi informasi. Ya, kalau kita mengalami terus kemudian tidak ada intervensi terkait itu, ya memang kemungkinan polanya akan berulang ya. Saya menuntut permintaan maaf dari Melly dan menjelaskan, beri saya penjelasan yang selama ini saya enggak. Kenapa lo mau masuk ke dalam koridor rumah tangga saya, entah itu kamu disuruh atau tidak sama mantan suami saya, kenapa lo mau lakukan itu? Kenapa lo mau melakukan hal yang saya anggap itu tidak bermoral? Tidak bermoral. Setelah 15 tahun, sekarang munculnya agak aneh ya, kayak kemana aja gitu. Kalau memang isunya benar, ya mungkin ada kemungkinan memang harus diselesaikan. Tapi kalau dipikir lagi, kemana aja dari kemarin? Lah kalau memang itu tidak benar, beritanya nggak bagus buat pribadi atau kehidupan Teh Melly, ya mendingan jalur hukum aja. Tapi kalau itu kisah lalu mungkin yang udah lama banget, saya juga mungkin nggak tahu waktu itu ya, masih kecil kali ya. Ya kan, secara umur Teh Melly sama saya kan beda gitu. Jadi bisa jadi saya nggak tahu gitu pada saat itu, mungkin saya lagi nggak main sama Teh Melly juga gitu kan. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau kembali ke kronologis, kita tidak pernah tahu, yang tahu ya hanya mereka berdua. DJ Dinar Candy juga dituding menghancurkan rumah tangga orang lain. Seperti apa perasaan keluarga Dinar setelah dibully warga lantaran Dinar diduga menikah siri dengan Ko Apek demi cuan? Benarkah Ridho Ilahi, mantan kekasih Dinar, mengecam sikap Ko Apek yang terkesan mempermainkan Dinar dan istrinya? Usai mesra-mesraan dengan bule Rusia, Dinar Candy pamer hadiah berlian dari pacar barunya. Tapi sebulan kemudian Dinar dicap pelakor lantaran sang kekasih yang punya nama alias Ko Apex itu masih berstatus suami orang. Sudah tahu Ko Apex punya istri dan 2 anak yang membutuhkan kasih sayang ayahnya. Mengapa Dinar melanjutkan hubungannya dengan pengusaha asal Jambi itu? Benarkah karena terlanjur cinta, Dinar rela menjadi istri kedua Ko Apex? Jauh sebelum berita Masnawati Masud menuding Melly Guslow sebagai perebut lelaki orang alias pelakor, disc joki Dinar Candy sudah kenyang disebut pelakor oleh warga plus 62. Tudingan masal itu bermula dari pernyataan Ayu Soraya, istri pengusaha Arfandi alias Ko Apek, yang pertama kali mengungkap sepak terjang Dinar yang ditengarai menjadi wanita simpanan Ko Apek. Kasus pun semakin panas setelah kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Ayu yang pertama kali menyulut sumbu kasus hukum dengan melaporkan suaminya dan Dinar atas dugaan perzinahan, sementara Dinar melaporkan Ayu atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Alih-alih mengaku sempat pacaran dengan Ko Apek yang notabene masih berstatus suami sah Ayu Soraya, mengapa Dinar merasa dirinya sebagai korban? Aku kan nanya ke polisi juga, kasusnya memang jalan karena memang bukti-buktinya juga, kalau yang aku pribadi bukti-buktinya memang kuat gitu. Makanya kalau buat saling jelekin di sosial media kayaknya udah bukan waktunya gitu. Ya kayaknya laporan yang aku di sana juga jalan gitu. Jadi nanti aja lah kalau memang itu mau di persidangan, ayo gitu. Kayak lihat aja di bentar lagi. Enggak bentar lagi TSK. Bentar lagi.
Bukan cuman ini ya, kokonya juga. Beneran, ini kokonya juga TSK, beneran. Ia tak terima nama baiknya dicemarkan Ayu Soraya. Lewat kuasa hukumnya, Dinar telah melaporkan Ayu ke Polda Metro Jaya. Pihak penyidik sudah memanggil Ayu untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Ayu diduga telah menyebarluaskan video saat Dinar dan Ko Apek melakukan video sleep call tanpa izin darinya. Dalam kasus ini, Ayu Soraya atau yang disebut yang akhir-akhir ini kan lagi bermasalah dengan klien kita, nah terbukti menyebar bahkan memasang video komunikasi pribadi antara klien kita itu dengan Koko Apex dan itu disebarluaskan tanpa izin. Itu sangat merugikan. Job desk-nya itu banyak hilang dan ada beberapa juga kontrak itu yang terancam. Sekarang siapa yang tahu gitu loh. Saya nggak tahu ya, tapi dari beberapa kemarin kan saya sempat ngelihat istri syahnya si suami itu sempat wawancara sama kalian dan ada beberapa bukti, iya kan? Dan si DC pun sebelumnya sempat menyangkal kalau itu dia nggak tahu. Tapi bukti yang diberikan oleh istri itu lebih kompeten, maksudnya lebih nyata. Berarti ya kalau seandainya ada bukti, berarti yang salah ya udah, berarti kan udah kelihatan siapa yang salah. Ya kalau masalah percintaan kan sebenarnya aku nggak pernah ikut campur masalah percintaan siapapun, karena itu mau kakakku, mau adikku, aku sebenarnya nggak ikut campur karena semua orang kan punya privasi masing-masing ya. Jadi soalnya ya aku tuh orangnya biarin aja lah, namanya juga percintaan gitu kan. Cuman ya sekarang lagi rame lah di luar sana. Cuman aku nanggapinnya ya kayak itu urusan mereka gitu kan. Demi cuan, disc joki nomor 4 di Asia Tenggara itu dikabarkan mau menikah siri dengan Ko Apek, pengusaha perkapalan yang belum resmi bercerai dari Ayu Soraya, istrinya. Bahkan Dinar dan Ko Apek tak sungkan lagi memamerkan kebersamaannya di sosial media. Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan tim Barista, Dinar mengakui dirinya tak kuasa dengan bujuk rayu serta perjuangan Ko Apek dalam mengejar cintanya sejak Agustus 2023 lalu itu. Saat bisik-bisik dirinya sudah menikah siri dengan Ko Apek mencuat di media sosial, Dinar baru tahu kalau Ko Apek sudah punya 2 anak dan masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Hanya saja banyak netizen yang tidak percaya pada klarifikasi Dinar. Aku belum pernah sih ngejar cowok kayak gitu. Pastilah kalau cewek itu pertamanya awal-awal pasti cewek dikejar sih. Kalau masa cewek nggak tahu diri ngejar-ngejar. Tapi apapun itu terserah lah, maksudnya tuh sok aja mau jelek-jelekin aku di sosial media. Kalau dia ngejar, kalau nggak respon nggak akan terjadi. Bener nggak? Betul, itu betul. Nah ini dikejar tapi kau juga respon. Jadi jangan seolah-olah korban. Suami aku tuh tipe orang yang nggak bisa lihat wanita tuh keluar duit. Royal. Dia kayak anti gitu. Kalau apa-apa tuh yaudah aku aja. Dia orangnya royal. Perempuan mana yang nggak mau ya kan? Ayu juga mengungkap bagaimana kecurigaan dirinya melihat tingkah laku tak wajar suaminya saat dekat dan mengenal Dinar. Ayu menyebut suaminya kerap nyawer secara live online saat Dinar melakukan live di sosial medianya yang nilainya mencapai puluhan juta. Jadi dia bilang, Mi kau tuh harus kasih aku ruang untuk hiburan. Aku nih stres loh mikirin pekerjaan. Aku pikir, ya udah deh, aku yang ngalah. Serah kau mau di TikTok mau di apa, yang penting kau pulang. Tapi teman aku bilang, Ayu lo itu bodoh ya, laki lo itu nyawer 20 singa, 30 singa, lo tahu nggak sih berapa duitnya? Mana lah aku tahu, aku main TikTok enggak, aku bilang kan. Lo bego ya, 1 singa itu 2,5 juta apa 3 juta? Kok kaliin? 4 juta, okay. Kamu kaliin lah 40 singa, 50 singa dia ngasih Decip. Wuih, meradang dong. Marah ya kan? Aku mau naruh uang saweran dulu sama perhiasan. Taruh aja uangnya. Oke. Kita taruhin.
Keluarganya merasa Dinar memberi harapan cinta dan mau menerima begitu saja uang dan hadiah mahal dari suaminya. Bahkan di sejumlah media, Dinar mengaku bangga dihadiahi berlian asli oleh pengusaha perkapalan itu. Aku punya brankas berlian, isinya semua. Kita taruhin uang. Gak akan cukup guys. Kalau udah tahu Koapek udah punya istri, ya harusnya nggak perlu dideket-deketin lagi sih gitu. Jadi kayak hadiah-hadiah, berlian-berlian kayak gitu, ya cukup dikembalin aja gitu. Kan sudah tahu Kohanda sudah beristri, kayak kenapa nggak ditinggalin aja, kayak barang-barangnya dikembaliin gitu, kayak berlian dan segala-galanya gitu. Seharusnya sih kalau menurut gue mereka diselesaikan baik-baik aja ya. Jadi antara Koapex, Ayu Sorayanya sama Dinar Candy-nya itu diambil jalan tengahnya baik-baik juga. Kabar Dinar Candy merebut suami orang membuat Ridho Ilahi mantan kekasihnya merasa prihatin. Ridho tidak menyangka Dinar yang dikenalnya setia dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming cuan bisa masuk dalam lingkaran cinta Koapek. Tapi mungkinkah popularitas dan harta membuat Dinar berubah menjadi sosok wanita yang dulu dikenal Ridho Ilahi? Saya bingung ya. Kalau dibilang dia wanita yang mandiri, pekerja keras, waktu saya berhubungan sama dia sih memang dia pekerja keras. Tapi ada beberapa yang yang diomongan dia itu setelah putus saya baru tahu sosok pribadi dia seperti itu. Jadi ada yang diomongan dia beda dengan kenyataan. Selama ini saya punya mantan selalu baik-baik aja dan berteman, baru sama dia aja yang saya nggak tahu, baru mungkin sosok dia seperti itu maksudnya. Tapi komentar saya kali ini tuh lebih ke ini ya, bukan ngomentarin spesifik dia, tapi jujur dari pribadi saya ini saya ngasih komen global ya, untuk pelakor di seluruh dunia atau Indonesia. Yang namanya pelakor itu aja udah nggak baik, bagaimanapun pasti ada yang dikorbankan seperti anak-anak misalnya. Lalu benarkah sebelum saling lapor, Dinar dan Ayu Soraya terlibat perang mulut demi Koapek? Seperti apa perasaan adik Dinar kala kakaknya dituding sebagai mawar berbisa yang merusak rumah tangga orang lain? Kehidupan pribadi dan karir Dinar Candy memang mencuatkan kontroversi. Ia yang berasal dari keluarga religius di Cianjur memilih profesi DJ dan sudah terbiasa mengenakan pakaian seksi. Tapi yang menjadi pukulan terberat keluarga Dinar adalah image pelakor yang disematkan oleh warganet kepadanya. Lalu seperti apa beban moral yang dirasakan oleh orang tua dan juga adik-adik Dinar setelah Dinar dituding sebagai perebut suami orang? Benarkah karena sudah bucin, Dinar rela pasang badan membela Koapek dari gugatan istrinya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Punya prestasi di bidang disc jockey, namun prestasi Dinar Candy seolah tenggelam oleh sensasi dan kontroversi kisah asmaranya. 2 tahun lalu saat pamornya belum semoncer sekarang, Dinar dituding pansos dengan Raja FTV Ridho Ilahi. Bermula dari pacar settingan, akhirnya mereka jadian. Dinar yang besar dalam lingkungan pesantren karena ayahnya adalah pengasuh sebuah pesantren di Cianjur, bisa menempatkan diri saat dirinya bekerja dan saat di belakang layar. Baik, si Dinar baik orangnya. Mungkin karena dikelilingin dengan orang-orang kayak gitu, ya gimana sih, kita aja kalau dikelilingin orang-orang yang berpikiran jahat tapi kita yang nggak mau jahat, pasti suatu saat kita pasti akan berpikiran jahat dong. Apalagi bukan 1-2 orang. Menurut aku ya yang penting cowoknya udah kelarin deh gitu, baru berurusan sama Dinar. Kalau cowoknya masih berstatus nikah tapi si
Dinar yang masih ngebet pengen ngambil ya agak nggak setuju gitu. Di mata adiknya, Kirai Candy, Dinar adalah seorang kakak yang baik dan bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak percaya harga diri kakaknya bisa dibeli oleh laki-laki beristri. Demikian pula Pamela Savitri, sahabat Dinar, sangat yakin Dinar masih menomorsatukan hati dan perasaan saat memilih kekasih atau calon suami. Bagi mereka, Koapek sama sekali di luar kriteria calon suami idaman Dinar. Pilihan bapak itu pengennya yang orang tepat gitu, yang bertanggung jawab ya kan. Semua orang tua kan pengennya ya anaknya yang terbaik kan. Karena aku mencontoh kakakku itu bukan dari masalah jelek-jeleknya ya. Aku mencontoh kakakku itu dari pekerja keras. Dia itu emang wanita pekerja keras. Dan dia tuh nggak pernah, maksudnya tuh dari laki-laki ya istilahnya dikasih uang, dikasih ya istilahnya dibahagiain lah, nggak pernah kakakku tuh. Jadi aku tuh mencontoh kakakku tuh dalam segi pekerja kerasnya. Jadi menurun sih sebenarnya ke aku, kayak orang mau bilang apa tentang kakakku tapi di mata aku kakakku tetap baik orangnya, karena dia adalah wanita Wonder Woman menurut aku. Dinar itu banyak orang-orang top di sekitaran dia, di circle-nya dia. Dia tuh sebenarnya anaknya baik, jujur. Dinar itu bisa berubah kalau dia keluar dari circle-nya. Karena menurut saya circle-nya itu bahaya banget. Entah dari temannya, ada salah satu cewek yang ya aduh, kayak sempat rame juga kemarin yang dipukul sama pacarnya itu. Aduh, belum lagi asistennya. Ya udahlah, saya cuma bisa berdoa semoga Dinar bisa dilindungi dari orang-orang toksik. Akan tetapi sosok bersahaja Dinar di belakang kamera, seperti yang diungkap oleh adik, sahabat, dan mantan pacarnya, berbeda dengan sosok Dinar yang digambarkan oleh Ayu Soraya. Wanita mana yang tidak luluh dirayu oleh pengusaha tajir yang cuannya seolah tak berseri. Faktanya Ayu menyebut Dinar getol menghubungi suaminya bahkan di pagi-pagi buta. Ya dilihat aja lah nanti, aku nggak bisa banyak ngomong, cuman karena gini, kalau ngomong terus di sosial media, maksudnya di depan media, nggak akan ada kelar-kelarnya gitu, kayak gitu. Nanti tanya kokonya deh, tanya kokonya atau tanya pihak sana. Hati Ayu semakin remuk manakala ia mendengar pengakuan suaminya yang telah menikah siri dengan DJ ternama itu. Tidak ada harapan lagi bagi Ayu untuk menyelamatkan rumah tangganya bersama Koapek yang telah memberinya 2 anak itu. Lantas apa yang membuat hati Dinar terpincut dan menerima pinangan pengusaha asal Jambi itu? Benarkah Dinar dan Koapek mengaku menikah siri untuk menghindari kasus dugaan perzinahan yang menjerat mereka? Awalnya dia nggak ngomong nikah siri waktu tanggal 21 September itu. Dia cuma bilang kalau dia tuh zina. Maaf nih, papa sudah zina katanya. Ayolah kita tobat bersama-sama. Jadi dia bilang, aku minta maaf loh sama kamu katanya. Kalau hari ini aku ngomong apa adanya, pasti kamu nggak mau lagi lihat wajah aku. Aku bilang, emang ada apa? Aku mau jujur tapi kau harus terima katanya. Harus terima gimana nih? Aku bilang. Pasti dia ngomong sama abang iparku. Iya aku sudah nikah siri katanya sama perempuan itu. Itu sebenarnya aku terpukul banget ya, kayak itu bukan aku, tapi itu jadi kayak menggiring netizen buat percaya gitu. Apalagi ibu-ibu pasti percaya karena kan dimanapun itu, karena kan status aku memang ada clash di mana aku tuh salah gitu ya di sana. Maksud tuh kayak jalan sama laki orang gini-gini gitu kan. Jadinya tuh apapun yang digoreng sama mereka, mereka tuh percaya. Jika konflik Ayu Soraya dan Dinar Candy sudah dengan secara gamblang tersaji di ruang publik, lantas akankah Ayu mencabut laporannya terhadap Dinar Candy dan suaminya di kepolisian demi terciptanya kata damai? Bagaimana pula dengan laporan Dinar terhadap Ayu yang dianggapnya telah merugikan dirinya hingga miliaran rupiah? Lantas apa pula tanggapan Ayu soal ancaman Koapek suaminya yang akan membuat dirinya sengsara bila tak kunjung mencabut laporan pidana? Mertua laki-laki tuh ngomong sama lakiku, ya udahlah kalau Ayu tuh nggak mau di madu atau apa gitu ya, miskinkan aja tuh. Kayak dia ngomong secara baik-baik sama lakinya, mau dibenerin apa gimana. Jadi ini kan
istilahnya malah nyala-nyalain kakakku ya. Tolonglah perbaiki rumah tangga kalian, maksudnya tuh yang bener gitu. Jangan sampai nyalah-nyalahin pihak sini gitu kan. Kalau emang lakinya salah gitu kan, coba ngomong sama lakinya bener-bener. Kemarin tuh sempet ya seliweran kayak bawa-bawa nama ranah bapakku gitu kan, ibuku. Tolonglah menurut aku jangan bawa-bawa mereka. Kalau mau ngejudge kakakku aja gitu. Jangan sampai bawa-bawa nama orang tua. Oh, kalau kita mah lebih ke berdoa aja, mendekatkan diri pada Tuhan.